Mau tanya ke Jeffrey Nicole, jadi sebagai Jati ini pasti perannya tuh sangat menantang ya. Eh, dan mau tahu dong gimana caranya kamu mendalami peran sindrom Asperger ini, dan adakah kayak gimana cara mendalaminya itu seperti apa, dan juga ada pengalaman atau emosi yang bikin kamu merasa lebih terhubung dengan karakter ini, dan juga setelah syuting film ini gimana sih pandangan kamu sekarang tentang autisme? Oke, terima kasih. Silakan Jeffrey Nico. Thank you pertanyaannya. Pertama kita ada sesi reading di Falcon. Terus kedua kita ada ngobrol-ngobrol sama Mas Norman, sama Mas Fajar, sama psikolognya juga. Gimana behavior orang-orang Asperger, gimana mereka berinteraksi sama orang, gimana mereka ngelakuin kesehariannya lah. Dari riset itu dan digabungin sama baca skripnya juga pastinya, dan dijaga sama Mas Fajar selama syuting ya gitu. Ada tadi dibilang mungkin ada keterkaitan emosi kah atau apa gitu selama memerankannya gimana? Jujur emosi yang relate gitu ya, jujur nggak ada sih, itu pure dari skripnya. Jadi skripnya udah sebagus itu dan ngebantu aku banget gitu. Ya, dan pandangan Jeffrey Nicole untuk penyerang Asperger ya, itu tadi terakhir ya. Silakan. Saya tambahin sedikit. Silakan Mas Fajar. Jadi waktu kita persiapan itu guru saya itu Mas Daru. Jadi Mas Daru sangat dekat dengan keluarga Asperger gitu. Ya Mas Daru ya. Mas Daru. Dekat banget bro. Jadi saya banyak tanya sama beliau biasanya. Dia ngejelasin ke saya. Jadi biasanya anak-anak Asperger itu kalau masuk pintunya, misalnya dia punya saudara, dia cerita ke saya. Dia punya saudara ke Pondok Indah, masuk dari pintu 1, diajak keluar pintu 5 itu dia langsung Gak mau, harus pintu satu lagi gitu ya, teratur banget. korslet. Nah bahasanya dia mah korslet gitu ya. Ini guru gua banget, jadi Guru gua banget ya. ya jadi Kita betapa di air terjun di Bogor waktu itu. Oke, Jeffrey Nicole mungkin mau melengkapi tadi jawaban yang terakhir, gimana setelah memerankan Jati, sudut pandang seorang Jeffrey Nicole untuk Asperger seperti apa? Tadi aku mau punya gambaran sih kayak gimana sebenarnya orang-orang pengidap Asperger syndrome itu kesehariannya kayak gimana. Tapi setelah baca skrip ini aku jadi lebih punya gambaran, lebih jelas aja gitu, dan kayak matahin stigma aku atau stigma orang-orang lain yang sebelumnya kayak ini misalnya kayak nggak bisa berfungsi di keadaan sosial, ternyata bisa sebenarnya gitu. Oke, siap. Oh, ya Mbak, terima kasih Jeffrey Nicole jawabannya. Selanjutnya, silakan, ada di mana? Ya, boleh Mbak, di belakang. Yes. Iya, ntar disamperin sama Oke, silakan sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Halo, saya Jasmine dari Tempo. Saya mau nanya untuk Kak Dita, dan mungkin jawabannya nanti boleh ditambah sama Mas Fajar juga, terkait dengan ini kan sindrom yang kita nggak bisa orang-orang biasa doang yang nanganin orang-orang dengan sindrom Asperger ya gitu. Jadi apakah Kak Dita sendiri setelah memainkan peran tersebut sebagai kakak dari Jati, itu ada nggak sih nangkep gimana caranya gue buat menanganin orang-orang di sekitar gue yang mungkin ada sindrom kayak gitu, atau ya Atau apa Mbak? Gue diterusin. Mau diterusin? Ataunya penting buat saya soalnya. ya atau ya intinya aja deh, jadi gimana caranya buat tanganin teman-teman yang mengalami Asperger gitu. Setelah Dikta memerankan karakter Daru gitu ya, yang memang di karakternya mengurus adiknya yang punya sindrom Asperger. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mbak, siapa namanya? Apa? Jasmine. Oke. Aldine di mana? Oh enggak, Mas. Gini, Mbak Jasmine, saya dari kecil itu kebetulan berhubungan dengan teman-teman yang punya kelebihan seperti macam-macam lah, Asperger, autism, tuli, SLBA, SLBB, SLBC. Karena kakak saya tuli. Jadi saya dari kecil saya selalu nganterin kakak saya ke sekolah dia. Jadi saya kebetulan saya mempunyai privilege, saya tahu gimana behaviornya mereka dan lain-lain. Jadi untuk research saya hanya perlu recall sebenarnya. Dan
kebetulan di perjalanan hidup saya beberapa kali ketemu sama teman-teman yang mempunyai kelebihan Asperger ini. Kenapa saya punya kelebihan Asperger? Karena saya kagum dengan mereka sebenarnya. Mereka ada sesuatu yang kita tidak punya sebenarnya ya. Gitu. Jadi ketika saya nonton tadi dan saya ngeliat Nicole memerankan seseorang dengan kelebihan Asperger itu dengan baik, saya tuh kayak gila, Nicole berhasil merecall saya. Dan ketika syuting pun saya langsung kayak oh iya emang seperti ini gitu. Dan apa ya, saya cukup kaget sebenarnya, dan saya puas dan saya bahagia dengan film ini. Dan tepuk tangan buat Mas Fajar dong juga dong, sudah berhasil mengemas filmnya dengan baik. Dan ya seperti itu. Siap, terima kasih Dikta untuk jawabannya. Mas Fajar mungkin mau menambahkan bagaimana kesannya direct seorang Dikta untuk memerankan karakter Daru di sini? Kalau Mas Tata, saya tuh tadi pangling sama dia kan, karena biasa syuting kan gondrong gitu, tiba-tiba sekarang jadi gini tuh, aduh. Jadi apa ya, banyak hal lah dari film ini yang saya nggak temukan di film-film saya sebelumnya gitu ya. Prosesnya apa segalanya, risetnya, ternyata ya itu yang saya selalu ulang-ulang, saya bilang saya jadinya semakin mengenal gitu. Jadinya ketika ditanya tentang film ini memang untuk kita saling mengenal gitu. Akhirnya saling mengerti dengan keadaan masing-masing. Nanti siapa yang paling baik dari situ adalah yang hatinya paling tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya. Semoga ya gitu ya. Jadi niat saya tuluskan. Sebenarnya pada saat bikin ini saya mencoba merasakan apa yang dirasakan Mas Tata ketika saya tanya-tanya di keluarganya. Oh seperti itu ya. Oh keluarga yang punya anak-anak spesial begini tuh keluarga yang keren banget ya. Mereka bisa sabar gitu. Tadi saya pas keluar nonton sama teman-teman ini, ada ibunya cerita gitu. Mas Fajar tahu nggak? Itu dialog yang itu, orang-orang tuh bilang kamu gila. Itu saya dengar itu bukan hanya dari orang luar, tapi kadang ada dari keluarga saya sendiri. Oke. Itu saya ngeliat adegan itu udah nunduk aja gitu. Saya selalu sedih setiap ngeliat adegan itu. Tapi kan sutradara nggak boleh cengeng ya. Iya betul. Penonton aja yang cengeng gitu ya. Dan yang dahsyatnya di sini kan film itu kan kerja kolaborasi ya, gitu ya. Jadi ada Feby, ada DOP-nya, ada produser yang mendukung semua ini biar bisa tercipta dan bisa tayang gitu ya. Betul. Gitu. Itu saya bersyukur banget saya dipertemukan dengan orang-orang yang frekuensinya sama, semangatnya tuh sama gitu. Mudah-mudahan Bu Erika Falcon diberikan rezekinya ya. Dan terus semangat bikin film yang keren-keren gitu Bu Erika gitu ya, di sela-sela film-film yang selalu box office. Semoga film ini juga bisa menularkan gitu, menginspirasi. Siap. Ya, bahwa bikin film yang kayak gini tuh menyenangkan gitu. Kita jadi punya banyak teman. Itu paling penting sih ya. Jadi punya banyak teman tuh paling penting. Saling mengenal gitu. Siap. Terima kasih Mas Fajar Mustobi. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oke, langsung di depannya. Ya, depan dulu boleh. Silakan Mas. Malam. Saya Yovan dari Movie Goers. Ya, oh iya benar. Teman kosannya Dikta. Dulu pernah satu kosan sama Dikta. Ya lu inget aja lagi. Bro, kapan sih lo satu kosan sama gue? Gue tanya dia malah, gue pernah satu boxeran. Dia bilang bener, gue pernah ngeliat Dikta boxeran. Ya waktu itu ada motor hilang, teman kosan kita hilang motornya, terus kita turun, terus dia pakai boxer. 2013. Gini, saya kagum banget sama film ini, karena saya ini nonton karakter-karakter seperti ini ya, sejati ini kita nonton udah lama, dari serial Mong, ada Adrian Mong, dia OCD. Terus kemudian ada juga Sheldon, kalau kita nonton The Big Bang Theory, itu punya kecenderungan sama, tapi dua film itu nggak pernah bisa menjelaskan, menggambarkan, memvisualkan secara detail kayak tadi. Ada animasi-animasi, itu menurut saya informatif banget, untuk sangat bagus maksud saya itu. Jadi kayak film ini tuh delicate banget untuk menggambarkan orang-orang Asperger ini dengan baik. Dan saya kebetulan sedang mengerjakan handbook untuk orang-orang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Jadi saya lagi mengadvokasi perusahaan-perusahaan untuk menerima mereka sebagai karyawan. Saya berharap Falcon juga
ada nih karyawannya bekerja jadi orang-orang Asperger atau tunanetra, tunawicara, tunarungu, itu sebuah kerja yang bagus dari Papa. Maksudnya saya bangga banget bisa terlibat di sini di media meliput film ini gitu. Dan saya terkesan dengan karakter Hangini di sini. Epigolakinya saya suka banget. Itu gimana mendapatkan inspirasi karakternya dan berkebalikan dengan Karisan di Kiara ini. Gimana bisa segitunya berbalik ya, tadinya karena mungkin karena cinta sama karakter si Darunya ya, jadi bisa menerima itu, tapi berubah gitu turning point-nya gitu. Saya suka dengan dua karakter ini, tertarik dengan menghadapi karakter Asperger. Pendapat kalian berdua bagaimana? Thank you. Terima kasih Mas Yovan, Hanggini dan Karisa. Karisa dulu deh, Karisa gimana? Kiara. Terutama makasih banyak. Aku tahu banyak orang bisa susah untuk beradaptasi dengan kehidupan Asperger atau orang yang di spektrum itu. Jadi mungkin karakter aku tuh bisa menjadi simbolisme untuk orang yang nggak terlalu ngerti dengan spektrum dan udah lihat yang kayak ya udah deh gitu. Kalau sebenarnya kan si Kiara itu nggak ngerti gitu loh. Tapi Hanggini yang lebih karakter kamu yang karakter Hanggini yang lebih pengertian. Iya, kalau Jenar gimana, silakan Hanggini. Jadi emang kebalikan sama Kiara, kalau Jenar tuh di sini emang dibikin yang mungkin karakter yang belum pernah ada juga di hidupnya Jati gitu. Bisa dilihat kan aku tuh yang kayak perhatian banget, malah mungkin over caring ya. Iya kan, Masya Allah ya, over caring gitu. Cuman gimana caranya aku bisa kayak gitu, aku mungkin lebih ke arah cari-cari informasi aja, gimana sih sebenarnya cara kita tuh menghadapi teman-teman yang mempunyai sindrom Asperger gitu. Gimana kalau mereka tuh lagi kenapa-napa, gimana cara kita handle-nya, lebih karena kayak gitu-gitu sih. Siap, terima kasih Karisa dan juga Hanggini. Thank you Mas Yovan, aman ya. Selanjutnya silakan, ya depannya, nanti baru ke sampingnya. Iya silakan. Iya silakan, benar. Iya. Halo, aku Vincent dari Nospusi. Aku melihat dari secara visual ya, kayaknya ada pengaruh Wes Anderson banget dari segi cara menyampaikan ceritanya, yaitu dengan narasi, terus ada penggunaan warna-warni yang sangat cerah banget, terus juga ada pintilan-pintilan yang menggambarkan keresahan karakter utamanya. Dan itu aku sih melihatnya bukan sebagai sesuatu yang cuma buat gaya-gayaan doang, tapi emang relevan dengan ceritanya itu sendiri, yaitu tentang obsesi terhadap keteraturan gitu. Aku pengen mengkonfirmasi aja apakah benar ada influence dari situ atau emang ada influence lainnya untuk secara visual, terutama dalam bentuk menyampaikan ceritanya itu. Siap, jadi influence secara visualnya dari sang sutradara gimana gitu ya? Siap, terima kasih Mas Vincent. Silakan. Jadi tadi benar keteraturan kuncinya, karena Jati suka keteraturan. Orang-orang Asperger itu teratur, masuk dari sini, keluar dari sini, itu dia harus teratur. Makanya secara treatmentnya kita diskusinya ini harus teratur, secara komposisinya balance, taruh makanannya teratur gitu. Ini sebenarnya ada banyak yang di cut gitu, karena terlalu banyak detail ke situnya. Sebenarnya ada openingnya tuh yang kita buat mungkin alasan durasi yang kita buat, dia nyusun bolpen itu terapi, kesenggol sama si Hanggini sedikit langsung dirapiin kan gitu kan. Makanya secara treatment kameranya juga dibuat seperti itu. Gitu. Influence-nya dari mana Mas, kalau tadi boleh ditanya? Ya memang Wes Anderson itu sutradara yang selalu balance ya. Dia setiap bikin angle-angle selalu komposisinya balance antara kanan dan kiri, memposisikan di tengah, center semua gitu kan. Mungkin kalau Masnya bilang ini jadi kayak Wes Anderson, ya mungkin karena ada kesamaan keteraturan itu. Tapi sebenarnya bukan karena Wes Anderson saya bikin konsep seperti ini, tapi karena karakter Jatinya yang dia teratur, suka keteraturan. Kan di narasinya begitu. Jadi konsepnya itu bukan karena Wes Anderson, tapi karena si anak Asperger ini yang suka keteraturan. Gitu sih, jadi karakternya yang membawa visualnya jadi ya Mas. Kan kalau saya anti follow saya anti. Ya lebih baik tidak jadi followers lah. Kalau bisa gitu. Terima kasih. Aman ya Mas Vincent. Siap. Selanjutnya tadi ada di sebelah, ya silakan. Nama media dan pertanyaannya. Ya oke. Cek, halo, aku Bayu dari tribunnews.com. Pertama mau nanya ke Jeffrey Nicole.
ini selain tadi dijagain sama Mas Fajar, ada psikolog juga nggak sih mungkin yang nemenin supaya tadi kan juga si Asperger ini kan obses sama keteraturan, mungkin takutnya ke bawah sama kamu sampai kehidupan nyata jadinya teratur terus mungkin sama syuting jadi susah balik jadi definikal yang asli itu yang pertama. Terus yang kedua mau nanya Susah nggak lepasnya gitu ya? iya tiba-tiba jadi teratur banget. Terus yang kedua mau nanya ke Mas Dikta, ini kalau yang ditunjukin sama Daru ini apakah emang itu cara menangani Asperger atau itu adalah cara untuk menangani hal-hal teman-teman istimewa yang lainnya? Karena yang dilihat diperlihatkan sama Daru ini kan dia mengalami dunianya si Jati kan, sampai ngobrolnya, cara menenangkannya itu diikutin. Apa emang itu cara untuk menangani Asperger atau itu umum aja kayak gitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Silakan Nicole dulu, silakan. Ada sesi, terima kasih pertanyaannya loh. Sebelum syuting ada sesi ketemu psikolog di kantor Falcon, dan selebihnya observasi di internet juga sih, searching gimana behavior mereka, terus dan ya paling gitu sih bang. Setelahnya kok ke bawah nggak? Masih ke bawah nggak keteraturan itu dan lain-lain? Ke bawah banget, gak pernah telat sampai sekarang. Nah, bercanda, nggak ke bawah sama sekali bang. Gue bisa langsung telat. Tapi bisa langsung lepas nggak sampai ke bawah karakter ini setelah syuting ya? Aman ya. Siap, terima kasih. Kalau Dikta gimana? Oke, menurut saya apa tadi pertanyaan? Gimana Bang? Penanganannya Daru itu emang khusus dari Daru ke Jati doang atau bisa diterapkan ke teman-teman Asperger lain? Sebelum syuting kita tuh ada research dulu, terus gini, kakak saya tuli, tapi saya dari kecil saya tahu teman-teman yang sekolah di SLBA, SLBB, SLBC, tapi saya tidak pernah menangani langsung. Tapi ketika film ini tentang Asperger, saya langsung research tuh Asperger. Oh oke. Ternyata baru saya tahu list-listnya segala macam kayak gimana. Nah dari situ saya belajar. Oh ternyata untuk menangani teman-teman yang Asperger itu seperti ini. Dan menurut saya Nicole memerankan Jati. Aduh saya merinding, nggak saya merinding mas? Kejauhan. Atau teman ini biasa lah. Bagus banget. Jadi saya ketika saya memerankan jadi Daru, saya tuh kayak nggak acting sebenarnya. Karena dia tuh bener-bener, saya ngeliat Nicole tuh kayak beneran gimana sih? Jadi saya kayak oke. Kayaknya waktu itu mas kita nggak ada di skrip ya? Yang terakhir itu ada nggak sih kok? Ya di dalam di kamar itu nggak ada, karena dia bener-bener menurut saya itu sempurna banget. Jadi saya kayak itu saya full improv kayaknya gitu. Jadi kayak menurut saya kayak gila nih Nicole, Mas Fajar semuanya kayak ya itu cara saya menangani teman-teman yang punya kelebihan Asperger itu gitu. Jadi teman-teman buat Nicole sama Mas Fajar. Yeay, siap. Tangan juga buat Dikta dong tentunya. Daru, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan teman-teman media lagi, kita pengen tanya dari orang tua nih, ada Daru, gue mau ini nih. Dari tadi Mas Tata tuh merendah mulu, padahal dia lu ngajarin gua terus loh. Itu dia. Siap, terima kasih. Mas Tata, makasih. Oke, kita ke Will Bevers dan juga Mbak Foni Anggreni sebagai orang tua, karena di sini kakak, adik, dan juga kita lihat Daru dan Jati, tapi kan nggak lepas dari peran orang tua. Nah ini gimana kan dengan kepercayaan yang diberikan narasinya di sini sebagai orang tua yang anaknya punya Asperger syndrome? Silakan, Om Willem. Selalu menarik, ada sebuah film yang lebih dari sekedar menghibur, namun ada unsur edukasi di dalamnya. Dan kami dalam satu keluarga ini kemudian mencoba untuk mencari dan menemukan cara masing-masing dalam menyikapi kondisi Jati yang seperti itu. Ibunya memilih jalannya sendiri, ayahnya lebih banyak mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang menunjang keakraban keluarga meskipun tidak selalu hanya kepada Jati. Dan
lebih banyak memberikan peluang bagi sang abang, sang kakak untuk tidak jauh beda umurnya sehingga harapannya tidak ada generation gap, dan terbukti kita melihat cinta kasih yang begitu indah antara abang dengan adik. Yang saling ngemong, saling jaga, dan saling sayang luar biasa. Siap, terima kasih Om Film Bebas. Om ini gimana sebagai ibu orang tua dari jodoh dari weton ya kita. Betul. Jadi ibunya ya itu adalah bentuk katarsis ibunya karena stres dengan anak yang dengan kondisi anak yang mungkin istimewa ya, yang nggak biasa. Jadi ibunya memilih untuk menyembah batu dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu, harapan saya semoga tontonan segar ini bukan sekedar jadi tontonan, tapi banyak edukasi yang bisa diambil manfaatnya, bisa menimbulkan awareness buat kita yang selama ini awam bahwa ada loh yang namanya teman-teman dari Asperger dengan semua kelebihannya dan keistimewaannya, dan masih bisa bersosialisasi dengan kita, apalagi kalau dapat penanganan yang tepat gitu ya, terapi yang tepat, pendampingan yang tepat, dan mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semua bagaimana cara kita bisa berempati dengan teman-teman dari Asperger. Siap, terima kasih. Kita ke trio ABC nih, coba dong pengen ngobrol sama trio ABC, gimana kalian berperan di sini masing-masing, gimana kesannya setelah sama-sama tadi menonton langsung. Prince dulu, Prince gimana Prince? Setelah menyaksikan dan jadi karakter yang ada di sini, silakan apa yang kamu dapatkan dan harapkan ke penonton Indonesia? Apa yang aku dapatkan, kalau untuk trio ABC sih kebetulan tadi kita bertiga nontonin diri kita sendiri, ketawa-ketawa terus karena emang yang pertama kita nggak expect hasilnya bakal sebagus ini filmnya, dan nggak expect bakal beneran ketawa gitu. Kita bertiga tadi bener-bener we were laughing and it was super hilarious to watch the movie. So it's a fun movie. Aku setuju ini bukan hanya sekedar film doang, tapi ada edukasinya. Kalian bisa dapat hikmah dari film ini, dan bisa dapat mungkin bisa dapat life lesson yang kalian bakal ingetin terus. Siap, terima kasih Prince. Livi gimana Livi? Kalau Livi, Prince sama Nope dan Prince di sini gimana keseruannya yang boleh diceritain ke teman-teman media sedikit? Silakan. Mas Nopek dulu dong, kan dia kan yang paling lucu di sini. Iya, Livi dulu, Nopek terakhir. Aku terakhir, Livi dulu. Iya, silakan. Livi, gimana menurutmu? Jangan melotot. Oke, kalau Livi-nya langsung ke Nopek, silakan Pe. Silakan, kalau Nopek gimana Pe? Gimana Mas Dias? Peran ABC ada meja langkung malam-malam, yang disupportunya Jati gitu, silakan. Sejujurnya saya dan teman-teman ini sangat happy, sangat bangga bisa masuk di program film idealis Falcon ya ini. Masih idealis ya ini Pak ya. Gak umum loh. Nah, happy, dan ketika dikasih peran ABC terus mempunyai teman Asperger, saya kaget. Wawasan apa ini Asperger? Gak tahu saya, harus dijelasin bahwa ada. Untungnya ada di Falcon ada Bang Norman, coach acting, terus diarah-arahin. Ya Bang Gerak? Ya, Bang Norman kemana ya? Itu salah satu yang membantu kami. Apalagi aku sama Livi jarang dapat film ya Livi ya. Baru-baru beberapa kali ya. Terus dapat peran begini ya kaget, shock gitu. Livi, kagetnya gimana kagetnya? Elah dalah. Gitu kagetnya. Makanya semoga film ini bisa menghibur teman-teman di luar sana. Siap, terima kasih Nope. Livi, jadi ada mau disampaikan? Silakan. I think ini bisa jadi learning experience Yes. for all of us kan, yang belum tahu tentang Asperger, because I also learned a lot dari film ini, and I hope you guys also learn. Siap, terima kasih Livi. Thank you. Ada lagi teman-teman media yang ingin bertanya? Silakan, kesempatannya di malam hari ini. Ada? Satu terakhir ya, kalau ada. Silakan yang di belakang, ada? Cukup? Baik, kalau ada? Oh cukup, oke. Siap, kalau gitu kita minta close.